Benar sih Mbak, maksudnya itu selalu pertanyaan semua orang kalau mulai dari mana dulu nih Mas gitu kan. Saya susah nih nulis. Kalau aku sih sebetulnya paling mudah coba aja mulai dari topik yang kita suka dulu aja. Karena kalau nulis itu kita maksudnya nggak ada yang salah, nggak ada yang benar dalam proses, dalam konteks kalau kita baru memulai coba. Tapi kalau bagi saya ketika kaitannya dengan food writing itu tempat yang paling banyak ide pasar. Pasar itu sangat menarik ya. apapun lah ya, itu memberi ide. Dari situ saya juga akhirnya misalnya meriset soal penampi beras ya. Nah, Kita tapi kan tulis Mas itu. kalau tadi Mas Andres bilang kan saya nggak pernah stuck sih dengan Ya. dengan di tulisan. Tapi kan nggak semua ngerasa gue nggak punya talent buat nulis nih. Ya. Itu selalu how to. Jadi untuk ide pertama kali proses kreatif untuk menulis tuh apa gitu, gimana gitu. Oh. Pasti ada yang pengen tahu Ya. juga. Nggak semudah yang Mas Andres bilang. Saya sih nggak pernah stuck dalam nulis. Kalau Ya. kita mungkin ada. Nggak semua orang gitu ya. Iya, nggak semua orang gitu. Gimana Kadang tuh Mas? untuk menulis itu mulai dari mana? Apakah ide dulu? Apakah kita harus riset dulu? Apakah kita harus membuat pointer-pointer dulu? Itu Ya. ada nggak sih tips-tipsnya gitu selama 25 Kalau tahun ya di kalau Kompas? kalau kayak saya orang yang ekstrovert ya keluar dari rumah gitu ya. Keluar dari rumah Nah, pasti itu ada ide harus gitu, keluar apapun dari gitu. rumah. Saya nggak tahu kalau teman-teman introvert. Kalau teman-teman introvert jangan-jangan malah di kamar sempit, iya kan? Kalau kita belajar dari para penulis-penulis introvert yang hebat kan malah di kamar sempit, bahkan di penjara gitu ya. Di dalam kungkungan malah itu. Kalau saya keluar, dan itu ajaran pertama ketika saya berkarir sebagai jurnalis ya itu. Kamu nggak akan bisa nulis kalau nggak keluar gitu. Kamu harus jalan gitu. Nah, Jadi jalan sebenarnya itu nemu apa? Jadi sebenarnya ide itu kan bisa datang dari mana-mana ya, pada saat Ya. mungkin kita di toilet kayak atau kita lagi Ya, ketemu temen gitu, betul, bener ya. betul. Nah terus kalau ada tempat favoritnya Mas Andres nggak sih buat menulis? Kalau tempat menulis ya sebetulnya dimanapun ya. Tapi kalau bagi saya ketika kaitannya dengan food writing itu tempat yang paling banyak ide pasar. Pasar itu Itu sangat menarik ya. apapun lah ya, itu memberi ide. Dari situ saya juga akhirnya misalnya meriset soal penampi beras ya. Penampi beras itu kalau Bapak Ibu tahu paling apa? Bulet ya, bulet. Kalau kita berjalan di pasar-pasar di berbagai daerah itu macam-macam. Ada yang elip, ada yang kotak, ada yang segitiga gitu. Nah kita langsung berpikir kenapa suku ini memilih penampi beras bentuknya seperti ini. Nah itu kita bisa telusuri gitu. Terus tempat tua ya, apa itu kalau kita sekarang ya aneka tempat botol ya tua, gitu ya. iya. Kita ada di beberapa suku yang Dari terbuat dari tembikar bambu, biasanya, tembikar, ya. bambu, terus berukir. Waktu itu sih halamannya ada di Kompas. Sekarang udah tipis, jadi apa eksplorasinya saya nggak terlalu banyak. Tapi itu Mbak pasar kalau ide ya. Ide itu Nah, lalu kalau pasar. misalkan emang saya juga sebagai pencinta ke pasar tradisional gitu, tapi emang kadang-kadang saya juga menjadi tantangan buat saya kalau misalkan saya udah agak lama nggak ke pasar itu, tapi saya harus menulis tentang pasar, misalkan ke pasar Ambon gitu, saya harus nulis lagi. Itu kan buat saya juga agak sulit karena saya harus menceritakan suasananya seperti apa, orang-orangnya seperti yang penjualnya punya karakternya kayak apa gitu, Ya. lalu aromanya seperti apa, itu kan agak sulit ya Mas. Gimana kamu komentarin mengenai, kita kan harus menceritakan semua, kalau kita ngomongin soal kuliner, Senses, soal ya. makanan itu kan semua semua Panca panca indera indera, kita harus berjalan ya, Iya. dari rasa, dari penciuman, dari pendengaran, itu kayak semua harus harus semua berfungsi. Berpadu. Gimana tuh? Kalau saya tempat favorit nulis itu ada dua. Ini bukannya bias kayak kita di Ashta ya. Tempat favorit saya buat nulis itu ada di Negara Coffee di bawah, depannya Arabica, di counter atas. Pasti Anda akan bertemu dengan saya hampir tiap. Kita kan meeting di situ ya Naja ya, selalu. Kenapa di tempat Enggak, itu? Karena saya jadi suka banget favorit? kalau nulis Mbak, itu menghadap orang lalu lalang. Itu saya suka banget. Kenapa? Karena itu saya bisa nangkep kayak siapa tahu ada ide cerita, oh ini orangnya gayanya begini. Oh itu bisa muncul aja gitu. Dan saya suka, mungkin sama seperti Mas Andreas, di pasar juga sebenarnya prinsipnya sama Mas ya. Mata kita kan mengobservasi ya. Mata dan telinga kita mengobservasi. Nah itu kalau saya lagi pengen menulis sesuatu yang cerita yang lagi penuh dengan gairah istilahnya, saya akan nyari tempat yang urban, yang hip, dan paling sering di bawah. Dan nggak bisa sepi dong berarti Gak bisa Mas sepi. Bi. Tapi kalau saya lagi pengen sesuatu yang lebih calm, saya biasa di kedai Cikini, di pinggir jendelanya. Oke. Sambil makan tape bakar. Akan saya catat. Nah terus lalu mengenai deadline nih, sebagai penulis itu kan kayaknya saya nggak tahu apakah kalau dikasih deadline itu langsung cepet bisa ngalir semua kata-katanya, atau kalau nggak dikasih deadline justru bisa langsung submit, itu gimana Mas? Nah itu juga beda-beda karakter ya. Karakter saya itu kalau ditugasin
tanggal 10 ngumpulin, saya sudah step by step sudah saya jalankan gitu. Saya akan panik kalau model kebut semalam. Saya bukan tipe itu gitu. Tapi saya punya temen yang nggak kayak saya, yang biasa aja, besok deadline baru dikerjain ini. Nah gini, kalau kita ngelola media ya asal tahu aja bahwa ada tipe-tipe kayak gitu. Jadi santai aja gitu. Jangan sampai kita yang biasa step by step itu terus cemas melihat yang belum ngapa-ngapain gitu. Karena terbukti hasilnya sama gitu. Nggak lewat deadline juga gitu. Iya, pace-nya masing-masing gitu. Nah kemudian juga ini ya, kita harus tahu kita itu tipe pagi atau tipe malam gitu. Ada teman saya yang kondisi lelah apapun malam itu terus lanjut ya, habis kerja nulis, dapat ide gitu. Nah saya bukan tipe itu, saya mending. Nggak bisa mikir ya Mas malah. Nggak bisa gitu. Ya punya ide aja saya tulis di laptop. Udah kalau teman-teman ada nggak bisa nulis, udah gitu nggak bisa mikir pula. Itu gimana? Terus gimana? How to start-nya terus gimana? Itu kacau balau itu. Nah saya tipe pagi. Kadang kalau sudah kayak gitu misalnya jam 2, jam 3 terbangun ya udah ngetik 1,5 jam udah tidur lagi gitu. Nah, makanya tapi kan tetap aja harus ada tipsnya tuh apa sih Mas? Maksudnya kita mau nulis sesuatu gitu. Terus yang apa nih, apakah perlu ditulis misalkan kita lihat suatu minuman gitu. Ya. Oh kemasannya warnanya ini. Jadi gimana tuh cara nulis pertama kali gitu. Kalau teman-teman pengen tahu gimana sih caranya untuk menulis pertama kali gitu. Nah sebetulnya Kevin yang lebih jago. Teknik yang paling bagus memang storytelling itu ya. Storytelling itu startnya dari pengalaman kita. Nah saya bukan tipe yang kayak gitu. Jadi ke bawah, apalagi dulu pangan dan pertanian ini di kantor saya kan masuk di des ekonomi bukan des budaya ya. Jadi ekonomi ya untung rugi hitungannya gitu loh. Jadi nulis-nulis gitu tuh pokoknya pertimbangannya neraca itulah keuangan kayak gitu. Otomatis laporan-laporan saya sangat teknis sekali. Nah kemudian kalau sudah mulai switch gitu, oh ini nggak bisa nih kayak gini, tetap saya belajar storytelling. Nah, dan tapi kan tetap harus ada riset ya. Ya harus ada riset. data itu harus benar gitu. Jangan sampai sebagai penulis itu menulis data, menulis angka, tapi nggak ada base-nya. Dan kita nggak bisa bilang mungkin nggak sih kita bilang bahwa oh menurut katanya dia gitu, tapi kayak angka itu mungkin nggak? Coba ini Mbak. Yang perlu diasah ya dalam konteks kita food writing memang ketika melihat ini, kalau orang lain ya udah selesai minum gitu ya, lihat ini selesai minum ya, kita harus bisa melihat beyond ini apa nih, ini apa sih gitu. Kenapa sih diwarnain biru, kenapa ada gambar guna, itu harus gitu, harus dilatih gitu. Itu persis ketika saya lihat pasar, kalau ada orang jual perabot, yang tampak itu sekarang apa coba, perabot kebanyakan plastik, ya sudah mesin ya. Lebih mesin, iya. Coba Mas dan Mbak, Bapak Ibu itu menengok di belakang warung itu, pasti ada artefak-artefak yang mungkin sudah puluhan tahun yang lalu yang di rumah tangga kita aja nggak dipakai gitu. Nah itu bagi saya memunculkan ide-ide bahwa ini di belakang ini pasti ada sesuatu. Ya berarti sebenarnya gitu. kan ide-ide itu bisa datang dari sekitar kita dan kita memang harus curious ya, harus tahu dan kita harus melatih otak kita sendiri bahwa kita harus punya keinginan tahuan yang tinggi gitu ya. Betul. Kenapa gitu? Kenapa pakai bahan ini? Apakah dulu juga pakai bahan material yang sama atau enggak gitu? Gimana menurutmu? Ya. Benar sih Mbak, maksudnya itu selalu pertanyaan semua orang kalau mulai dari mana dulu nih Mas gitu kan. Saya susah nih nulis. Kalau aku sih sebetulnya paling mudah coba aja mulai dari topik yang kita suka dulu aja. Karena kalau nulis itu kita maksudnya nggak ada yang salah, nggak ada yang benar dalam proses, dalam konteks kalau kita baru mulai coba. Misalnya ternyata kan ada, soalnya saya pernah ada yang nanya gitu Mbak, kayak misalnya, Mas tapi saya kan nggak jago ngomongin soal kayak misalnya street food, saya cuma bisanya ngomongin soal makanan tren. Saya bilang nggak ada yang salah, it's okay. Cuman mungkin sudut pandangnya diubah aja. Kalau teman-teman yang lain ngomongin masakan yang tren tuh dari sisi, oh makanannya baru, kamu coba cari dari sisi lain. Kenapa makanan tren itu bisa muncul? Coba gali lebih dalam, gak ada yang salah gitu. Nah biasanya kalau kayak gitu akan lebih mudah karena mulainya dari topik yang mereka suka gitu. Ya, mulai dari yang kita suka kan sehingga kita senang gitu ya ngulik-nguliknya tuh Ngulik-nguliknya senang dari gitu. arah mana. Gak pressure Iya. gitu.